Pasukan tentara bayaran Grup Wagner sempat melakukan kudeta terhadap pemerintah Rusia yang merupakan klien penyewa jasanya. Aksi tersebut membuat Presiden Rusia Vladimir Putin murka, bahkan menyebut Wagner sebagai pengkhianat. Perlawanan Wagner di bawah komando Yevgeny Prigozhin merupakan bentuk pembalasan atas kekesalan mereka yang disebabkan oleh minimnya dukungan personil militer dan persenjataan yang diberikan pihak militer Rusia dalam pertempuran di Ukraina. Sobat bisnis, inilah Fokus. Prigozhin mengklaim dengan minimnya dukungan, risiko pertempuran kian besar karena nyawa menjadi pertaruhannya ketika menghadapi lawan di medan perang. Padahal, Wagner adalah salah satu aktor kunci di balik sejumlah kemenangan Rusia di medan perang melawan Ukraina. Untung saja, usaha kudeta itu berhasil dihentikan. Salah satunya berkat negosiasi Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dengan Prigozhin. Pasukan Wagner akhirnya mengumumkan menarik kembali seluruh pasukannya dan kembali ke kamp mereka di Ukraina. Kremlin pun berjanji untuk tidak menuntut Prigozhin dan para pejuangnya setelah dia menghentikan pemberontakan. Grup Wagner punya peran penting sebagai pasukan yang dibayar Rusia untuk melakukan invasi di Ukraina. Grup Wagner didirikan oleh Prigozhin. Dia adalah mantan narapidana dan oligarki swadaya yang dianggap oleh beberapa orang mengincar jabatan Presiden Putin. Di era 1980-an, Prigozhin sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di penjara karena pencurian dan penyerangan. Asal-usul kerajaan bisnisnya berawal pada 1990-an yang sangat sederhana. Prigozhin menjalankan kedai hotdog di Saint Petersburg. Pada 1995, dia telah mengubah usahanya yang sederhana menjadi sebuah restoran mewah yang sering dikunjungi oleh seorang Vladimir Putin, calon presiden Rusia saat itu. Dari sana, bisnisnya berkembang pesat. Pada 2014, Prigozhin mendiversifikasikan modalnya yang besar untuk masuk ke dalam sektor militer dengan membuat tentara swasta bernama Wagner. Pada saat itu, aktivitas Wagner pertama kali muncul dalam perjuangan untuk membela Ukraina Timur. Wagner sudah lama menjadi mitra Rusia, bertempur di Suriah, Libya, Sudan atas perintah Moskow. Pasukan itu juga menjadi motor Rusia saat menganeksasi semenanjung Crimea 2014 ataupun pada perang Rusia-Ukraina yang hingga kini masih berlangsung. Setidaknya terdapat 50.000 pasukan Grup Wagner yang kini sedang berjuang di garis depan Ukraina. Menurut beberapa laporan, organisasi ini mulai merekrut dalam jumlah besar tahun lalu karena Rusia kesulitan menemukan orang untuk tentara reguler. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, diperkirakan Grup Wagner hanya memiliki sekitar 5.000 pejuang. Mereka sebagian besar adalah mantan tentara berpengalaman. Banyak dari mereka berasal dari resimen elit dan pasukan khusus Rusia. Tak hanya itu, Grup Wagner terdaftar sebagai perusahaan pada 2022 dan membuka markas baru di Saint Petersburg. Menurut sumber Middle East Eye, gaji yang biasa diterima Grup Wagner adalah 3.000 US dollar atau sekitar 45 juta rupiah hingga 5.000 US dollar atau sekitar 75 juta rupiah dalam sebulan. Disebutkan, gaji yang diterima Grup Wagner dalam operasi di Ukraina lebih besar daripada operasi biasa. Dalam perang di Ukraina, rata-rata pasukan Grup Wagner memperoleh gaji 10.000 US dollar atau meningkat sekitar 100% dibandingkan dengan operasi biasa. Merujuk apa yang dilakukan Rusia, tampaknya penggunaan tentara bayaran menjadi jalan pintas dalam konflik bersenjata.
guna merebut wilayah musuh di daerah pendudukan. Seperti yang terjadi pada perang di Irak, Suriah, Afghanistan, dan juga di Ukraina. Di sisi lain, tentara resmi sebuah negara berdaulat memiliki berbagai aturan dan prosedur yang ketat dalam melaksanakan operasi militer ke negara lain. Belum lagi, korban jiwa prajurit seringkali menimbulkan kepedihan bagi keluarga. Akibatnya, sejumlah negara maju memilih tentara bayaran untuk meminimalkan resiko kehilangan nyawa tentara regulernya. Motif ekonomi merupakan alasan utama bagi tentara bayaran untuk bertempur. Mereka tidak peduli pada ideologi, kesetiaan kepada negara, ataupun tujuan perang. Pengguna jasa mereka bukan hanya pemerintah suatu negara, bisa juga swasta atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam suatu konflik bersenjata. Hanya saja, dalam protokol tambahan pertama Konvensi Jenewa 1977 menyatakan dengan tegas bahwa tentara bayaran jika tertangkap musuh tak berhak atas status tawanan perang. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menegaskan, kerjasama negara dan tentara bayaran dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum internasional. Oleh karena itu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus menghindari semua bentuk kerjasama dengan tentara bayaran. Gufron menyatakan, perekrutan, penggunaan, pembiayaan, dan pelatihan tentara bayaran merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum internasional. Selain entitasnya tidak diakui dalam hubungan internasional, dalam realitasnya, berbagai praktik di negara lain menunjukkan bahwa kerjasama negara dan tentara bayaran telah menimbulkan masalah sosial politik dan keamanan, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Rektor Unjani Hikmahanto Juwana menambahkan, secara sederhana, perusahaan tentara swasta akan merekrut orang untuk bergabung menjadi tentara bayaran. Perusahaan tersebut akan menyediakan jasa kepada negara maupun pihak swasta yang membutuhkan jasa tentara bayaran. Hal mendasar yang membedakan tentara bayaran dengan tentara sungguhan yakni pada loyalitas kepada negara. Selain itu, tentara bayaran lebih termotivasi finansial daripada politik. Misalnya gini, Amerika Serikat ke Somalia, lalu dia nggak mau mengorbankan tentaranya, dia cari orang yang profesional untuk memastikan humanitarian aid gitu ya, bantuan-bantuan kemanusiaan itu bisa sampai. Nah ini mulainya di situ tuh, negara mencoba menggunakan tentara bayaran, ya. Karena kalau tentara bayaran sendiri itu sebenarnya dia tidak akan loyal kepada manapun negara. Meski begitu, gaji tentara bayaran yang tinggi tetap menggiurkan bagi para petualang. Tak bisa dipungkiri bahwa Wagner Group merupakan salah satu tentara swasta terbaik di dunia saat ini. Meski begitu, Wagner bukan satu-satunya pasukan tentara swasta yang ada. Sebut saja Akademi. Sebelumnya dikenal sebagai Blackwater. Akademi dibentuk pada 1996 oleh mantan perwira AS Navy SEAL Eric Prince. Nama grup militer swasta Amerika Serikat ini telah diganti 2 kali. Pada 2014, Akademi bergabung dengan Triple Canopy. Blackwater paling dikenal karena kemasyhurannya yang melibatkan pembunuhan 17 warga Irak dalam pembantaian Nisour Square di Baghdad. Selain itu, kelompok yang memiliki 20.000 tentara dan basis di Carolina Utara itu juga terlibat dalam beberapa kontroversi lain yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. G4S adalah grup militer swasta terbesar di dunia yang memiliki sekitar 20.000 karyawan. Perusahaan militer swasta ini telah melakukan operasi lebih dari 120 negara dan 3 kali lebih besar dari Angkatan Darat Inggris.
Keahliannya adalah memberikan dukungan rutin untuk keamanan bandara, patroli malam hari, dan sebagainya, dan tidak melibatkan pertempuran berat. Menurut sebuah laporan di Business Insider, pada 2008 G4S mengakuisisi Armor Group yang memiliki 9.000 tentara penjaga yang melindungi sekitar sepertiga dari semua konvoi pasukan non-militer di Irak. Airins merupakan perusahaan swasta yang berbasis di Inggris Raya dan telah beroperasi sejak awal Perang Irak. Salah satu tugas utama perusahaan tersebut adalah menjaga jalur pipa minyak dan aset energi di lebih dari 280 negara secara global, terutama di Irak pasca perang. Perusahaan ini tak lepas dari kontroversi seperti dituduh membunuh seorang tentara Amerika dan menyiksa tahanan dalam penjara. Grup ini juga mempertahankan keberadaannya di Afrika, di mana secara tradisional memfokuskan operasinya. Selain itu, Cina juga menggunakan perusahaan keamanan swasta, tetapi khusus untuk menjaga warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Apalagi, kini ada banyak proyek yang terkait dengan prakarsa sabuk dan jalan. Banyak proyek infrastruktur yang membawa perusahaan Cina ke tempat-tempat berbahaya. Ketika Cina memproyeksikan kekuatan ke luar negeri, biasanya adalah pesanan. Setidaknya, ada 20 perusahaan keamanan swasta Cina yang aktif di luar negeri. Meski demikian, tentara bayaran tidak boleh ada di Indonesia. Warga negara Indonesia juga tidak boleh menjadi tentara selain anggota Tentara Nasional Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Negara harus berperan pada perdamaian untuk menggerus tentara bayaran. Kita kawal.